Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan di kesempatan kali ini, aku mau ceritain beberapa fakta dari si leader NCT, yaitu si Taeyong. Mungkin buat kalian ya, para NCTzen atau para K-popers gitu, yang sedari sejak dulu tahu si NCT ini, pasti kalian tuh hafal banget ya perjalanan si Taeyong ini mulai dari debut sampai sekarang ini berliku-liku banget. Tapi cuman aku salut sama dia karena dia itu orangnya kuat, terus gigih ya, mau berusaha terus gitu. Sebenarnya banyak banget ya fakta tentang si Lee Taeyong ini, tapi cuman aku ngambil poin pentingnya aja, poin utamanya aja yang emang menonjol di dirinya dia gitu. Jadi apa aja nih, langsung aja kita mulai. Nama aslinya itu Lee Taeyong. Dia itu lahir di Seoul, Korea Selatan pada 1 Juli tahun 1996. Dan golongan darahnya dia itu O, dan dia itu merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Jadi sama aja kayak dia tuh bungsu ya, anak bungsu, karena emang cuma dua bersaudara. Dia punya kakak perempuan gitu. Dan mungkin poin utamanya kalian udah tahu ya, dan di depan tadi juga udah aku sebutin gitu kalau si Taeyong ini merupakan leader dari NCT gitu. Jadi menurut aku ya, siapapun yang jadi leader NCT ini berarti orangnya spesial banget, karena NCT ini bukan boy group biasa gitu, karena dia itu punya konsep yang gak terbatas, limitless gitu, karena si membernya itu bakalan terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan si unit-unit yang ada di dalam si NCT ini katanya bakalan terus bertambah juga seiring berjalannya waktu. Jadi sekarang kan NCT 2020 ada 23 orang. 23 orang itu kan sama si Taeyong ya ini sendiri gitu sebagai leader. Dah hebat banget ya si Taeyong, maksudnya bisa nyatuin 22 kepala, 22 pemikiran, 22 orang gitu. Nah, kita langsung aja ke fakta yang pertama. Nah, si Taeyong ini katanya pinter banget ngelukis atau ngegambar. Tapi emang bener sih menurut aku, karena di suatu acara dia itu pernah nunjukin, bukan nunjukin sih, tapi kayak ditantang gitu sama hostnya. Kan si hostnya tahu nih si Taeyong ini pinter ngegambar, jadi si hostnya ini minta si Taeyong buat ngegambar di kain polos. Jadi disuruh nge-custom lah gitu. Bahkan dia itu bisa nge-custom sepatu, terus kaos-kaos. Bahkan ada beberapa outfit dia yang dia pakai itu dia custom juga, kayak hoodie, terus kayak jaket jeans ya, kayak gitu-gitu deh. Di suatu acara si Taeyong juga pernah ditantang nih sama si hostnya buat nge-custom di kain yang polos, dan akhirnya dia pun nge-custom lah gitu. Dan pas dia udah nunjukin gambarnya, sumpah itu bagus banget menurut aku. Dia tuh ngegambar, di situ ada 3 hostnya, terus di bawahnya itu dikasih tulisan regular. Nah, regular sendiri itu merupakan judul lagu dari si NCT 127 itu sendiri gitu. 네, 이것만 진짜 머릿속 봤을 때 뭔가 기대가 좀 많이 듭니다. 웃기네. 진짜 잘한다. 자, 살롱드 태용. 네. 자, 세련된 오픈. 커스텀으로 태어났습니다. 오! 커스텀으로 태어났습니다. Nggak hanya itu aja, jadi di salah satu acaranya NCT 127 ini, yaitu Relay Camp. Nah, pas part bagian si Taeyong ini nunjukin sepatu yang berhasil dia custom gitu. Jadi sepatunya tuh warna putih ya kalau nggak salah. Dia custom gitu, jadi kayak bagus banget sih menurut aku, jadi estetik gitu. 안녕하세요. 정리 좀 하고요. 보여드릴게요. 오늘은 좀 이렇게 하고 싶은 것도 하면서 스트레스 풀 수 있어요. 자, 그러면 어떤 식이냐면 와우. 이런 뉘앙스예요.
Di fakta yang kedua, ada si Taeyong itu katanya jago banget bikin lagu. Tapi emang iya sih, maksudnya mungkin buat kalian gitu yang pengen tahu lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi tentang si Taeyong, mungkin bisa cari tahu di internet ya. Si Taeyong ini emang katanya jago banget gitu bikin lagu gitu, nulis lirik, terus kayak jadi komposer gitu. Mungkin kalian bisa searching gitu lagu-lagu apa aja nih yang sebenarnya si Taeyong ciptain gitu. Dan mungkin ya kalian para N-citizen atau para K-pop udah pada tahu kalau minggu-minggu kemarin si Taeyong itu baru aja rilis lagu baru bareng si Seulgi Red Velvet. Dan katanya si lagu itu ciptaan mereka berdua. Tapi menurut aku emang enak banget sih lagunya gitu, dan cocok lah gitu sama chemistry-nya mereka tuh dapet banget sih menurut aku, kayak klop aja gitu. Dan buat kalian yang mau tahu judul lagunya itu Rose, dan kalian bisa cari di YouTube, bisa tonton. Nah, di fakta selanjutnya, katanya si Taeyong ini sayang banget sama membernya. Tapi menurut aku tuh si Taeyong itu nggak sayang cuman sama membernya gitu ya. Karena di kesehariannya dia tuh orangnya emang baik, terus penyayang, terus sopan, murah senyum. Jadi dia tuh bisa aja gitu penyayang ke semua orang gitu, jadi nggak cuman di membernya aja. Emang dasar orang baik sih gitu, tapi mungkin emang lebih dominannya mungkin karena emang dia sama member itu selalu bareng-barengan gitu. Dan emang terbukti si Taeyong ini kayak sayang gitu sama membernya. Kalau di acara nih, misalkan mereka tuh pergi ke suatu acara, si Taeyong ini kan leader, dia tuh selalu banget ngitungin anaknya satu-satu gitu kan, berarti anaknya itu ada 22 orang. Dia tuh selalu ngitungin satu-satu gitu si anak-anaknya itu. Dan selalu ke gap sama kamera. Jadi perhatian banget sama anak-anaknya. Mungkin takut kayak, oh berarti si ini kemana nih, atau si ini kemana nih. Takutnya mungkin ada yang jatuh gitu pas lagi acara di panggung, atau mungkin ada yang tiba-tiba kemana gitu. Jadi selalu dia hitung dulu, dia pastiin dulu lengkap gitu. 한 명 빠지면 NCT 하잖아요. NCT는 다 같이. 맞아요. 오케이. 오이. 그러면 우리 NCT 만나요. 우리 또 만나요. 왜 이렇게 없지? 또 만나요. 다음에 만나요. 내일도 가야 돼요. 가야 돼요. 아직 있어요. 8시 재밌었어. Katanya tiap member NCT mau makan ya di suatu acara, pasti para member itu bakalan disuruh makan lebih dulu, dan dia itu bakalan makan di paling akhir. Dan kata si Taeyong ini, dia tuh rela banget katanya kalau misalkan dia nggak kebagian makanan demi member. Jadi buat dia tuh kayak nggak apa-apa deh gitu, gue nggak kebagian makanan gitu, asalkan para member anak-anak gue makan gitu. Dan di suatu acara juga si NCT 127 ini pernah ditanya sama hostnya. Kebetulan si hostnya ini Sun Benim ya, dia dari Super Junior. Dan mereka itu ditanya, katanya kalian itu lebih sering dimarahin sama manajer atau sama si Taeyong sih? Dan mereka pun kompak banget ngejawabnya, katanya sering banget dimarahin sama si Taeyong. Tapi cuman si Taeyong ini ngemarahinnya tuh bukan kayak yang buat apa lo gitu, kayak berkuasa gitu kan, dia sebagai leader gitu, enggak. Tapi cuman kayak lebih sedikit mungkin ngasih masukan, ngasih arahan yang baik gitu, ngebantu para member buat berpikir, buat menjalani aktivitas sehari-hari gitu. 여기서 우리 5 멤버들한테 깜짝 질문 가겠습니다. 지금까지 태용한테 잔소리 들은 횟수가 많습니까? 매니저 형한테 잔소리 들은 횟수가 많습니까? 하나, 둘, 셋. 야, 정말 많이 하는구나. 정말 많이 해요. 근데 저는 궁금한 게 있는데, 그 조언, 월 잔소리라고 하죠. 주로 어떤 잔소리, 어떤 조언을 하는지가 정말 궁금해요. 사실 제가 어렸을 때 이제 잘못된 행동으로
많은 실수를 저지른 적이 있었는데 저는 여기 있는 동생들이나 제가 사랑하는 이제 모든 멤버들이 이제 똑같이 저와 같은 실수는 안 했으면 좋겠다는 이유로 이렇게 제가 알고 있는 거에 대해서 되게 많이 얘기를 해주고 싶어 하거든요. 그래서 저는 항상 동생들이 이제 저처럼 안 됐으면 좋겠어서 네. Nah, di fakta selanjutnya, si Taeyong itu merupakan member yang kuat dan gigih. Nah, emang terbukti juga sih menurut aku. Karena mungkin kalian para N-citizen kalau misalkan ngikutin dari awal, ya pasti bakalan tahu lah si Taeyong itu suka dukanya gimana. Nah, ya dimulai dari dia dirumorkan ngebully temen SMP-nya dia lah, terus dan dia itu sering banget katanya dapat hate comment dari netizen Korea, ataupun dari hatersnya dia gitu. Jadi ya belum lagi dia itu harus menyatukan 22 orang gitu, 22 kepala dan 22 pendapat yang harus dia tampung, dan dia tuh harus kayak netral gitu, jangan memihak si A, si B. Ya kuatnya tuh di situ gitu, mulai dari ngatur human, terus ngehadapin masalah pribadi dia sendiri juga gitu, karena kan kita tuh nggak tahu ya di belakang panggung, di belakang layar para idol tuh ada keluhan apa nih gitu kan. Gak mungkin mereka juga kayak nge-up ke publik gitu kan, mungkin yang kelihatannya enjoy gitu, padahal dia tuh kayak nanggung beban yang berat gitu loh. Dan katanya si Taeyong ini mentalnya itu udah dibentuk sedari masih trainee sama si agensinya itu sendiri, yaitu si SM Entertainment gitu. Dan katanya kalau misalkan para member lain nih dimarahin, misalkan nih member lain itu bersalah, pasti mereka tuh dimarahinnya itu di belakang katanya, biar nggak dilihat sama orang-orang terus sama member lain gitu kan. Tapi si Taeyong itu beda sendiri, jadi dia tuh bener-bener kayak dirancang buat jadi leader di NCT gitu. Katanya kalau misalkan dia buat salah, pasti dia tuh dinasehatin dan dimarah-marahinnya itu ya depan para member, terus depan orang-orang gitu. Jadi kayak emang udah disetting sedemikian rupa gitu si Taeyong itu buat jadi seorang leader gitu, biar kuat, biar ya mungkin terbuktilah sekarang si Taeyong ini hasilnya jadi kayak gimana ya, berkat didikan si SMC dari trainee ini gitu. Dan gigihnya pun terbukti ya, menurut aku emang dia tuh orangnya gigih banget gitu, karena di saat dia jatuh dia tuh bakalan berusaha buat bangkit lagi gitu, buat berdiri lagi gitu. Dan kan para trainee idol K-pop ini kalau misalkan mereka masih trainee, pasti ya jam latihannya itu benar-benar ekstra gitu. Bisa aja kan dari siang sampai subuh, bisa dari sore sampai subuh, atau bisa dari sore sampai jam 2 atau jam 3 malam baru pulang. Nah ini yang dialamin sama si Taeyong ini gitu. Katanya waktu dia jadi trainee, dia itu sering banget pulang jam 2 atau jam 3 pagi, dan itu pun udah gak ada taksi katanya gitu, udah gak ada kendaraan. Dan akhirnya dia pun pulang katanya jalan kaki, pulangnya jalan kaki. Kebayang gak sih badan habis banyak gerak gitu kan, capek, lelah, dia tuh masih sabar-sabarnya gitu jalan kaki. Nah di fakta selanjutnya katanya si Taeyong ini cinta banget sama kebersihan. Mungkin para kaum hawa, para cewek-cewek di dunia ini, termasuk aku, pasti suka sama cowok yang bersih gitu. Nah si Taeyong ini ya mungkin termasuk gitu ke kriteria kalian gitu, tapi cuman sayangnya aja si Taeyong ini susah digapai ya gitu sama kita nih yang masih cakep-cakep begini. Nah si Taeyong ini katanya cinta banget sama kebersihan, dan katanya ada salah satu member yang masuk ke kamarnya si Taeyong dan dia tuh kaget, bener-bener kaget, karena katanya kamarnya si Taeyong ini bersih banget dan barang-barangnya pun disusun dengan rapi, yaitu dengan disesuaikan mereknya, jenisnya, warnanya gitu. Jadi dia atur gitu sampai serapih mungkin. Dan si Taeyong ini katanya paling rajin di asrama NCT buat bersih-bersih. Jadi dia tuh emang leader yang
berasa orang tua ya, karena selain mengayomi ke anak-anaknya, dia juga kayak ngejaga kebersihan juga gitu buat anak-anaknya gitu. Nah, di fakta selanjutnya katanya kalau misalkan si NCT ini dapet awards atau dapet penghargaan, si Taeyong ini bakalan nangis terharu. Tapi menurut aku tuh kayak bukan cuman NCT sih sebenarnya ya, mungkin semua grup kalau misalkan dapet penghargaan pasti mereka juga bakalan terharu gitu, bahkan bisa sampai nangis ya. Tapi mungkin emang si Taeyong ini terharunya tuh bener-bener kerasa gitu, terharunya gitu, karena kan emang di suatu acara nih dia pernah ngomong katanya, kalau misalkan kalian gak bisa suka sama saya, setidaknya kalian sukailah grup saya gitu, karena kalau misalkan kalian gak suka sama saya, udah gak sukanya tuh cuman sama saya aja gitu, jangan sampai grup-grup yang lain itu terbawa. Itu tuh kalau nggak salah tuh waktu dia kena rumor yang bullying itu, tapi itu tuh fitnah, bener-bener real fitnah. Dan kenapa aku bisa bilang fitnah, karena emang udah terbukti gitu ya, itu tuh fitnah. Jadi dan syukurnya ya sekarang tuh para netizen di seluruh dunia mungkin yang suka sama K-pop udah mulai ngebuka matanya gitu, dan kasihan sama si Taeyong gitu, karena memang si Taeyong ini nggak bersalah sama sekali gitu. Jadi orang yang nggak salah disuruh ngaku salah itu kan jadi kayak gimana ya, mungkin nggak enak gitu. Pas si NCT dapat penghargaan ini mungkin si Taeyong tuh berasa gitu, jadi kayak perjuangan gue ternyata nggak sia-sia. Tapi menurut aku Taeyong udah hebat sih, hebat. Kalau ada 10 jempol, aku bakalan kasih 10 jempol. Nah, ini sebenarnya agak kocak ya di fakta selanjutnya. Dan mungkin si kakak kelasnya ini bakalan nyesel sekarang ini guys. Nah, katanya si Taeyong ini waktu kelas 4 SD dia pernah nembak seorang kakak kelas, tapi cuma ditolak guys. Seorang Lee Taeyong ternyata bisa ditolak juga. Nyesel gak tuh orang nembak Nyesel gak tuh orang nolak si Taeyong? Taeyong, coba lu nembaknya pas sekarang ini gitu, jangan pas yang masih kecil. Masih kalau kata istilah tuh kayak cinta monyet ya guys. Nah, ini tuh kayak lucu banget gitu. Kelas 4 SD nembak kakak kelas dan ditolak. Dan siapa sangka pas udah jadi gede sekarang ini nih, bisa aja nih si kakak kelasnya ini nih yang dulu nolak dia itu seorang NCTzen. Bener gak? Masih bakalan nyesel banget deh. Dan di fakta selanjutnya katanya si Taeyong ini punya 4 anak asuh ya, yang dia biayain sekolahnya, dia biayain hidupnya. Sedari si Taeyong debut sampai detik ini masih dia yang biayain. Nah, di fakta selanjutnya katanya si Taeyong ini orangnya boros, karena dia tuh suka ngebelanjain member-member si NCT-nya ini barang-barang atau jajanan kayak gitu. Tapi menurut aku tuh kayak bukan boros ya jatuhnya, ya berbagi ke anak-anak sendiri ya, kenapa enggak gitu. Karena emang kerasa ya sama aku ya, ketika ngelihat orang lain bahagia karena kita, itu tuh kayak udah kesenangan yang banget lah gitu buat diri kita ya, kepuasan tersendiri gitu buat diri kita, ngelihat orang lain bahagia karena kita, ngelihat orang lain senyum karena kita. Jadi si Taeyong ini nih kayak itu tuh bukan boros sih menurut aku. Tapi kalau berlebihan ya tetap aja bisa dibilang boros ya. Boros gak sih? Bisa lah dibilang boros. Di fakta yang terakhir ini katanya si Taeyong ini udah kayak ibu di NCT. Tapi emang sih bener. Jadi pas si Jisung NCT Dream masih kecil, di suatu acara nih si Taeyong ini kayak barengan nih acaranya, gimana sih, jadi di satu acara nih sama si Jisung NCT Dream. Jadi si Taeyong ini kayak si Jisung ini duduk di pangkuannya dia gitu. Terus kayak di suatu acara juga si Win pengen es krim, dia tuh peka banget sampai langsung nawarin, kamu mau es krim yang mana, pilih kayak gitu. Dan si Taeyong yang bayar gitu. 정신없어. 그러면 이거부터 어떤 거? 춤.
좋아요. 그대 통 없어. 아이스크림 먹고 싶어? 아이스크림 먹고 싶어? 우리 통 있어요? 우리? 뭐 먹고 싶어? 이거 먹고 싶어? Nah itu dulu ya teman-teman cerita dari aku. Dan selanjutnya aku bakalan bikin video apa lagi, jadi ditunggu aja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.